Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tidak membutuhkan waktu lama, mobil yang dikendarai Emma kini sudah terparkir di halaman rumah minimalis bercat putih itu. Emma turun lebih dulu dari mobil. Setelah itu, ia membukakan pintu mobil untuk istri tercintanya. Bahkan Emma melindungi kepala Vika dengan telapak tangannya agar tidak terbentur saat Vika akan keluar dari mobil. "Terima kasih, Nueku," ucap Vika saat ia sudah berada di luar mobil. "Sama-sama, sayang," jawab Emma, lalu menutup pintu mobil. Kemudian ia merengkuh pinggang istrinya dan mengecup bibir istrinya sekilas. "Bayaran untuk suamimu," ucap Emma tersenyum manis lalu melepaskan tangannya dari pinggang Vika. "Duh, manis banget sih, Bang. Jadi meleleh hati adek ini, Bang," batin Vika meronta saat mendapat perlakuan manis dari suaminya. Kemudian keduanya itu berjalan menuju pintu rumah, lalu Vika mengambil kunci yang ada di dalam tasnya dan membuka pintu tersebut. "Mau mandi dulu atau makan siang dulu?" tanya Vika kepada Emma saat sudah di dalam rumah. Mau makan kamu dulu boleh nggak?" tanya Emma. "Apaan sih?" sungut Vika lalu berjalan mendahului suaminya menuju kamar. Namun langkahnya itu tertahan saat tangannya dicekal oleh Emma. "Nue," kesal Vika. "Apa sayang? Ucap Emma lalu mendorong tubuh Vika hingga membentur dinding. Kemudian ia menghimpit tubuh ramping itu. "Minggir, aku gerah mau mandi," kesal Vika berusaha menyingkirkan kedua tangan Emma yang tengah mengungkungnya, tapi usahanya tidak berhasil. "Kenapa aku jadi lemah sih kalau berhadapan dengan dia?" gerutu Vika kesal. "Sama, aku juga gerah," balas Emma tersenyum miring dan menatap tajam Vika. "Nue, kamu kerasukan apa sih? Kamu menyeramkan," ucap Vika, lalu memejamkan matanya karena ia tidak kuat jika harus menatap mata tajam itu terlalu lama. "Aku kerasukan setan cinta," jawab Emma, lalu mengecup kedua pipi istrinya bergantian dengan lembut dan penuh kasih sayang. "Nu Cup," ucapan Vika terhenti saat bibirnya dibungkam dengan ciuman panas dari suaminya. "Aku mencintaimu, biarkan siang ini kita menyatu, please," bisik Emma lembut tepat di depan bibir istrinya dan matanya itu menatap sayu mata indah istrinya. Vika menganggukkan kepalanya pelan karena ia tidak kuasa menolak permintaan suaminya itu. Dan selanjutnya, suara desahan dan lengguhan menggema di setiap sudut kamar. Beruntung Emma sudah memasang peredam suara, jadi mereka ingin berteriak sekeras mungkin tidak akan ada yang mendengarnya. "Sayang, kamu tidak memakai si Durex?" tanya Vika saat ia melihat si elang tidak terbungkus apapun. Emma yang tadinya memejamkan matanya, kini membuka matanya dengan lebar. "Aku lupa," ucap Emma dengan wajah yang terkejut. "Kamu bagaimana sih? Nanti jika aku hamil bagaimana?" kesal Vika dan mata yang sudah berkaca-kaca. "Memang kenapa kalau kamu hamil? Kamu sudah mempunyai suami dan umurku juga sudah tidak muda lagi," jawab Emma tenang lalu memeluk tubuh polos istrinya itu dengan erat. "Tapi aku masih sekolah," rengek Vika dan kini sudah terisak pelan. "Jika kamu hamil, kamu putus sekolah, tapi kamu masih bisa melanjutkan pendidikanmu dengan jalur homeschooling. Percayalah padaku," ucap Emma menenangkan istrinya. Vika terdiam saat ia mendengar penuturan suaminya dan ia mencoba mempertimbangkan ucapan suaminya itu. "Kamu jangan khawatir," ucap Emma sembari mengusap air mata istrinya. "Tapi homeschooling itu kan mahal," balas Vika menundukkan wajahnya sembari mengelus perutnya.
Emma tersenyum, lalu ia ikut mengelus perut istrinya itu dengan sangat lembut. Kemudian ia berkata, "Kamu lupa jika suamimu ini kaya raya," ucap Emma tersenyum manis. Kemudian ia mengecup kening Vika dengan rasa cinta. "Iya, kamu memang kaya, tapi aku masih takut jika aku hamil muda. Karena yang aku dengar resikonya sangat besar," jelas Vika membuat Emma terdiam namun hanya sesaat. "Nanti kita konsultasi ke dokter, dan Mami dulu juga menikah muda, malah waktu itu usianya masih 15 tahun," ucap Emma membuat Vika terkejut. "Benarkah? Pantas saja Mami masih sangat muda dan cantik," ucap Vika, dan obrolan tentang masalah kehamilan kini berganti membahas Mami Rima. Tapi usia beliau sudah 52 tahun. Dulu papiku meninggal saat aku berusia 10 tahun, dan setelah itu Mami tidak pernah menikah lagi, jelas Emma membuat Vika menganggukkan kepalanya, bertanda jika dirinya mengerti. "Tapi mana mungkin Mami tidak ingin menikah lagi? Secara kan waktu itu beliau masih muda dan pasti banyak pria yang suka sama Mami," ucapan Vika membuat Emma mengingat satu hal yang terlupakan selama ini. Dulu ada pria yang datang melamar Mami. Orangnya tampan dan sepertinya usianya masih sangat muda. Tapi waktu itu mendiang opa dan oma tidak memberi restu karena perbedaan usia mereka. Jelas Emma membuat Vika menganggukkan kepalanya lagi. Emma masih mengingat jelas dengan kejadian 25 tahun silam, di mana ibunya dilamar oleh pria muda. "Astaga," pekik Emma hingga membuat Vika terkejut mendengarnya. "Kenapa?" tanya Vika mendongak dan menatap suaminya itu. "Kamu punya foto ayah waktu masih muda?" tanya Emma melepaskan pelukannya. Kemudian ia mendudukkan diri sembari meremat rambutnya asal. "Sepertinya ada di kamar ayah." "Hei, kamu kenapa sih?" tanya Vika panik saat melihat perubahan wajah suaminya. "Beritahu aku, karena aku ingin memastikan suatu hal yang sangat penting," ucap Emma. Lalu dengan cepat ia mengenakan pakaiannya dan Vika pun melakukan hal yang sama. "Ayo," ajak Vika, lalu menarik tangan Emma berjalan keluar kamar dan menuju kamar Bondan. Sampai di dalam kamar Bondan, Vika dan Emma bekerja sama untuk mencari foto Bondan saat masih muda dulu. "Di sini tidak ada. Apa kamu yakin jika ayah masih menyimpan foto lamanya di kamar?" tanya Emma sembari berkacak pinggang dan matanya menelusuri setiap sudut kamar itu. "Aku sangat yakin karena aku pernah melihatnya saat membersihkan kamar ayah, tapi diletakkan di mana aku tidak tahu," jelas Vika membuat mendesah frustasi. "Lagian kenapa kamu tiba-tiba ingin melihat foto ayah?" tanya Vika dengan penuh keheranan. "Kamu akan tahu jawabannya nanti jika fotonya sudah ketemu," jawab Emma membuat Vika semakin penasaran. "Coba kamu ambil karton yang ada di atas lemari itu." Vika menunjuk sebuah karton berukuran cukup besar yang terletak di atas lemari pakaian. Emma mengambil kursi kayu yang ada di sudut kamar itu. Kemudian ia menaiki kursi itu dan mengambil karton itu dengan hati-hati. Vika dan Emma membawa karton tersebut ke dalam kamarnya. Kemudian Emma membuka karton itu dengan perasaan yang campur aduk dan jantungnya kini berdetak sangat cepat. Dan benar saja, di dalam karton tersebut ada sebuah album foto yang terlihat usang dan ada beberapa barang lainnya seperti baju rajut, syal, dan topi yang sudah terlihat rapuh karena termakan usia. Emma mengambil album foto tersebut, kemudian ia membukanya dengan perlahan dan alangkah terkejutnya saat ia melihat foto Bondan waktu masih muda.
Bahkan Emma tak mampu berkata dan kini ia membekap mulutnya dengan tangan kanannya. Melihat reaksi suaminya terlihat syok, Vika pun penasaran dan ikut melihat foto tersebut. Tidak ada yang aneh menurut Vika saat ia melihat foto tersebut. Vika melihat foto ayahnya sambil merangkul seorang wanita. Karena foto itu terlihat hitam putih, Vika tidak bisa melihat dengan jelas sosok wanita yang dirangkul ayahnya itu. "Ada apa dengan foto ini?" tanya Vika, masih belum mengerti dengan keadaan. "She's my mom," ucap Emma sembari menunjuk foto tersebut. "Apa?" pekik Vika sangat terkejut dengan ucapan suaminya. "Oh my God," Emma meraup wajahnya dengan kasar. "Jadi mereka..." "Iya, ayah adalah pria yang dulu melamar Mami," ucap Emma pelan karena ia tidak menyangka jika pria yang sekarang menjadi ayah mertuanya adalah mantan kekasih ibunya. "Ya ampun, pantas saja setiap mereka bertemu pasti tingkah laku mereka sangat aneh," ucap Vika ikut syok dan juga sangat terkejut dengan kenyataan ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Karena jika dilihat dari tingkah mereka, sepertinya ayah dan mami masih saling mencintai, ucap Vika kepada suaminya. Emma menghembuskan nafasnya dengan kasar, lalu ia menundukkan kepalanya, kemudian ia menangkup wajahnya dengan kedua tangannya.